Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya Esther Elizabeth Maki di acara Rumah Doa Keluarga. Kita akan masuk dalam doa doa kebaktian doa ya. Kita mau memulai acara ibadah doa kita pada tahun yang baru ini. Kita ada di tahun baru ini karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan menuntun kita semua. Kita mau cari Tuhan, kita mau beri kehidupan kita supaya Tuhan yang menuntun kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan kita kesasar, tanpa Tuhan kita jatuh dan kita binasa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, pasti kita akan menerima kehidupan yang berkemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan buka ibadah kita dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh kumpul kembali untuk datang beribadah dalam acara doa keluarga. Kami bersyukur Engkau menuntun kami sampai hari ini, sampai saat ini. Kami bersyukur kami ada dalam tubuh sehat kuat daripadamu Tuhan. Kami bersyukur kekuatan kuasa-Mu yang menuntun kami. Roh Kuduslah yang memimpin kami, sehingga kami tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami boleh masuk dalam doa bersama ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah jadi menurut tuntunan Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali akan hidup kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Kita perlu banyak berdoa. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak bisa sendiri. Mari kita nyanyi pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Firman Tuhan berkata saudara dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu
sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Tuhan membutuhkan kita selalu ada di hadiratnya. Katanya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa tujuannya supaya kita supaya kita berdoa? Agar supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Sebab itu Tuhan bilang berjaga dan berdoa. Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Dia berdoa sendirian. Dia membawa murid-muridnya juga untuk berjaga-jaga dengan dia berdoa. Pada saat dia di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena di tahun ini, tahun yang penuh rahasia bagi kita. Tahun yang kita tidak tahu kita mau menghadapi apa dalam hidup ini, kita belum tahu. Omikron yang saat ini makin naik, kita tidak usah takut. Karena apa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berjaga-jaga, kita selalu berdoa, kita selalu ada di hadirat Tuhan, kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau terus ada di hadirat Tuhan. Kita cek kembali ya saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita. Apakah selama ini kehidupan doa kita mulai kendor? Apakah selama ini kita mulai kekurangan kasih mula-mula kita, dan yang tadinya kita selalu berdoa, selalu datang kepada Tuhan, mulai kendor lagi. Kita mau pererat kembali, kita mau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu kerinduan kita, bahkan dia sangat merindukan kita supaya dia ada selalu dalam hidup kita. Kenapa? Kita dianjurkan Tuhan untuk berdoa dan berjaga. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, lah kalau berdoa mah saya selalu berdoa, tapi saya tidak dapat berdoa 1 jam, terlalu lama. Saya sudah berdoa buat istri, saya sudah berdoa buat suami, saya sudah berdoa buat anak-anak, saya sudah doakan ibu saya, bapak saya, mertua saya sudah doakan. Pekerjaan suami, pekerjaan istri, saya sudah berdoa, tapi 1 jam terlalu lama. Tidak tahu lagi apa yang harus saya doakan. Nah, saat ini saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang dapat menolong kita. Alkitab menyatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Jadi kita percayakanlah Roh Kudus yang memimpin kita. Percayakan kepada Roh Kudus yang akan mengajar kita berdoa. Percayakan Roh Kudus yang akan membimbing kita berdoa. Bahkan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Roh Kudus akan berdoa bagi kita kepada Bapa. Akan menyampaikan doa-doa kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita tidak bisa mengucapkan itu, Roh Kudus yang menyampaikan itu kepada Bapa di surga. Roh Kudus yang meminta apa yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan. Sebab itu mari kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus sudah naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, dia berjanji dia akan mengirim Roh Kudus. Dia akan mengirim Roh penolong. Dia tidak akan biarkan kita sendiri, yatim piatu tanpa Yesus, tapi Roh Kudus diutus oleh Bapa atas nama Yesus untuk menjadi penolong bagi kita. Kita harus mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang ada di bumi ini, yang sudah diutus Bapa, yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng pada saat murid-murid berkumpul berdoa. Roh Kudus dicurahkan di sana dan dia masih ada dan bekerja sampai saat ini, menolong umat-umatnya. Dia mempersiapkan gereja Tuhan, dia membangun tubuh Kristus untuk apa saudara? Supaya kita tetap kuat, kita tetap ada dalam perlindungan,
kita tetap percaya bahwa Yesus terus menyertai kita dalam penyertaan Roh Kudus. Dia selalu rindu untuk menyertai kita. Kita akan selalu menikmati pertolongan Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan Roh Kudus tidak bisa menolong kita, saudara? Dan dia tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Pertama, mungkin kita tidak pernah mengundang dia masuk ke dalam hati kita, saudara. Ataupun mungkin kedua, kita perlu ada pemberesan hati kita dari segala yang tidak berkenan kepadanya. Kita harus mengakui, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus adakan pengakuan kepada Tuhan. Kita harus mengakui segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita, sehingga kita tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, sehingga Roh Kudus tidak dapat membantu kita, menolong kita dalam segala kelemahan kita. Sebab itu, saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, kita mau undang dia datang masuk dalam hati kita, dan kita mau menyembah dia senantiasa, supaya kita boleh tetap kuat, tetap tinggal teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita undang dia datang masuk dalam hati kita, mengambil alih kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Mari masuk, oh mari masuk, masuk hatiku, Roh Kudus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, Roh Kudus. Mari masuk, oh mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari datang Roh Kudus, masuk dalam hati kami, tuntun kami Roh Kudus, masuk hadirat-Mu, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Mari masuk Roh Kudus, Kau yang mengajar kami berdoa, Kau yang menuntun kami akan berdoa bagi kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita membuka hati bagi Dia. Saat kita buka hati bagi Dia, Dia masuk dan Dia bekerja di dalam kita. Dia masuk, Dia sangat merindukan bersekutu dengan kita. Haleluya, haleluya.
menyembahmu. Beriku hati untuk melayanimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Mari kita panggil, kita datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan beri hati kita untuk rindu menyembah Tuhan, untuk rindu melayani Tuhan, untuk rindu memuji dan mengasihi Tuhan selalu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk melayanimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ingat saudara, wanita yang datang mencurahkan minyak wangi-wangian di kaki Yesus, karena dia rindu menyembah Yesus, karena dia mencintai Yesus. Kita minta Tuhan beri hati kita seperti wanita yang mencintai Tuhan. Dalam hidupnya ia berani mengorbankan minyak narwastu yang begitu mahal supaya dia dapat menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Kami sembah, kami puji namamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Glory, glory bagi Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku,
akal budi ku cintakan, ku cintakan Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Kami cinta Kau Tuhan, Kau yang menyatakan cinta-Mu, rela mengorbankan nyawa-Mu, diri-Mu disalibkan. Kau telah membuktikan cinta-Mu bagi kami Yesus. Bagi-Mu kemuliaan, hormat, syukur. Haleluya, haleluya. Oh, malam. Segala masih segala malam. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Hanya kepadamu kami berbakti ya Tuhan, hanya bagi-Mu pujian, hormat, syukur. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan. Kau rela mati untuk memberi hidup-Mu bagi kami. Oh ajaib Tuhan, Kau rela mati untuk menyelamatkan kami, untuk memberi hidup kekal, menuntun kami supaya tidak binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus, tuntunlah kami Tuhan di sepanjang
sepanjang tahun ini, di sepanjang hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapakku yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Kau setia, Bapakku Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kebutuhan jiwa kami. Tuhan mengetahui dan Tuhan mengenal hati kami. Kau mengetahui apa yang kami butuhkan, Tuhan. Kalau ada antara saudara-saudara kami, Tuhan, sedang membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu, Engkau melihat apa menjadi pertolongan kebutuhan mereka, Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui kebutuhan jiwa umat-Mu. Mereka, Tuhan, perlu Engkau pegang tangan, tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Jamah setiap kami, jamah Tuhan, nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kaulah jawaban atas hidup kami, Kaulah jawaban atas segala pergumulan hidup kami, Tuhan. Jamah mereka yang sakit, Tuhan. Jamah mereka yang terutama hatinya yang terluka, jiwanya yang sakit. Jamah Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan, membalut luka hati, membabat hati yang terluka dengan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabaya sekaraya masira, kirala masira, sanarana masira, lama takaraya lama. Ya lama-lama Sikia lama ya natakara ya sika ya lama ya lama sikina Hosene na rasmina ya sikina la we bidana sikina la edra Ramata kaya lama si Ina is being the Lord, and He be the Lord, and He's making the light, and He be known, say. Yes, bikin lady same in the house when it is in nights. No, yes, second, I did be low, we did see the Lord. Iralamatura, lamastik, yalamat. It is in night, seeking the Lord, it be lights. Yet in the heavens, in the lows, and the love, and it keep it, lady be the Lord. It in the days. Yes, speaking the rise. His seeking ready be the second light. Host it and has made it sin. Has been the light the sin.
It only my light, He be the light, He be the rain, can hide the sail, hide the spirit, hide the sea, hide the sea. He'll hide me. He knows, seeking alone, say, He knows, in alone, in love, He knows me. Shed a light is me. Irarase, Iraya basta karayamas, Iraya bata karayamas. Kaya memulihkan kami Tuhan, Kaya menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah tempat kami bergantung, tempat kami berdoa, tempat kami mengadu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Yesus. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari kita nyanyikan ini kembali saudara. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau mulia, Kau setia, Bapakku yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau mulia, Kau setia, Bapakku Kau setia, Bapakku Kau setia, Bapakku Kau setia. Kita akan mengikuti doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawa oleh hambanya Bapak Pendeta Stephen. Baik, tibalah saatnya kita masuk dalam doa, yaitu doa khusus. Ada 5 bentuk doa. Yang pertama, doa kesembuhan. Yang kedua, doa untuk rumah tangga. Yang ketiga, doa syafaat. Yang keempat, doa Bapa kami. Dan yang kelima, doa berkat. Mari masuk dalam doa. Terimalah dengan iman, maka terjadi mujizat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur serta banyak terima kasih Tuhan. Firman yang begitu indah dan manis, yang dapat pula menguatkan iman kami. Dan kami naikkan syukur ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan berdoa, doa kesembuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada yang sakit, tangan kanannya letakkan di tempat yang sakit, dan jika ada lebih daripada satu, tangan kanannya letakkan di kepala, dan jika satu ditempatkan yang sakit. Mari kita
berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau melihat kepada bapak-bapak, ibu, serta saudara sekalian yang ada saat ini, di mana mereka meletakkan tangan pada bagian kepala ada sesuatu yang mana mereka sakit ya Tuhan. Tuhan, jikalau ada penyakit yang ada pada bagian kepala, apakah otak atau apapun juga, pada bagian tangan, pada bagian badan dan juga pada bagian kaki. Tuhan, jikalau ada penyakit-penyakit yang lebih daripada satu, saat ini kami minta kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau angkat semuanya itu dalam nama Yesus Kristus. Engkau menyatakan mujizat kesembuhan ilahi, Engkau adakan ya Tuhan mujizat yang sangat luar biasa, dan kami naikkan syukur di mana kepada mereka yang telah meletakkan tangan pada bagian kepala, dan di mana mereka ini saat ini mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Bagi mereka yang saat ini sakit ya Tuhan, baik yang sakit pada bagian kepala, apakah itu sakit ya Tuhan mata, apakah itu sakit mulut ya Tuhan, atau sakit pada bagian otaknya, atau ada sakit pada bagian tangan dan juga pada bagian badan, baik asam lambung, baik paru-paru, baik jantung, baik ginjal, empedu atau penyakit apapun juga yang melekat pada tubuh kesehatan mereka. Saat ini Tuhan, Tuhan angkat semuanya itu dalam nama Yesus Kristus, dan puji Tuhan di mana terjadi mujizat kesembuhan ilahi yang sangat luar biasa, dan kami naikkan syukur. Yang kedua, kami akan berdoa, doa untuk rumah tangga. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada ya Tuhan suami dan istri dan juga kepada suami, bahkan kepada anak-anak ya Tuhan. Jikalau ada mereka ada sesuatu masalah, biarlah Engkaulah yang langsung turun tangan, dan Engkaulah yang dapat pula memimpin ya Tuhan, karena menjadi kepala rumah tangga mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup dapat menyelesaikan ya Tuhan. Otomatis jikalau ada di antara mereka yang saat ini ya Tuhan mempunyai suatu kebutuhan yang sangat mendesak ya Tuhan, di mana firman-Mu berkata kepada kami, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari segala kesulitanku. Tuhan, Engkau melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, serta kepada anak-anaknya. Biarlah Engkau dapat lepaskan semuanya itu, dan Engkau dapat berkati dengan sangat luar biasa, karena bagimu itu tak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini belum mendapatkan anak, baik menikah sudah 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, saat ini ya Tuhan, biarlah Engkaulah yang dapat memberkati kandungan kepada istri ya Tuhan, dan Engkaulah yang dapat membukakan ya Tuhan akan rahim tersebut, dan biarlah Roh Kuduslah yang dapat mengadakan mujizat, sehingga Bapa dan Ibu ya Tuhan mendapatkan suatu mujizat yang sangat luar biasa. Engkau memberikan ya Tuhan keturunan, dan kami naikkan syukur akan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan berdoa, doa syafaat. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa untuk kepada negara dan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menilik, Engkau berkati, dan semua virus, kuman, bakteri, penyakit apapun juga yang mengganggu, biarlah Engkau jauhkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, terutama virus COVID-19, yaitu varian baru, yaitu Omikron. Tuhan, Engkau dapat menolong bagi setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini terkena ya Tuhan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Marilah Engkau angkat, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengadakan suatu pemulihan yang sangat luar biasa, sehingga terjadi kesembuhan ilahi dan juga kesembuhan secara massal, bahkan terjadi ya Tuhan mujizat yang sangat luar biasa, dan kami naikkan syukur. Bahkan kami bersyukur semua keluarga-keluarga besar kami dimanapun saat ini mereka berada, semuanya itu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat menaikkan syukur di mana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus dapat menyertai, memimpin, memberkati, melindungi, serta dapat pula untuk meneguhkan kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, terima terima kasih. kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, terima terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Acara kita sudah selesai, doa kita sudah selesai pada hari ini. Sampai jumpa kembali saudara. Kita akan masuk pada waktu-waktu yang akan datang lagi. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa saudara yang membutuhkan pertolongan, doa, bantuan doa, topangan doa, silakan saudara tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa di like, di share, bahkan kalau yang belum pernah di subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.